Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita menilik fenomena tilik. Bersama Ayanda Profesor Dr. Odang Kahmat. Ayanda, tadi kita sudah mengulas terkait tentang bagaimana seni dalam Islam dan juga bagaimana Islam tadi juga menjadi ada nilai plus dan minusnya di saat Islam menjadi kita bisa menyebut menjual Islam dalam konteks film maupun sinetron. Baik, kita bisa melihat bagaimana Islam nilai-nilai keislaman bisa menjadikan film dan sinetron sebagai salah satu media dakwahnya. Namun di sisi lain menjadi negatif di saat tidak bisa menampilkan nilai-nilai keislaman yang utuh tentunya. Dan berikutnya kita bicara tentang tadi di awal Ayanda sudah menyampaikan tentang seni apa yang boleh dan dilarang, dan ini juga kerap kita saksikan ada produksi-produksi perfilman atau sinetron juga menimbulkan kontroversi karena sering bertentangan dengan nilai keislaman. Atau seperti apa yang dilarang dan diperbolehkan ya? Ya, jadi kalau kita melihat film Tilik ya sebagai sebuah sampel yang akan kita bahas, pertama dari sudut sosiologis, itu film memang menampilkan karakter-karakter umum yang ada di masyarakat kita. Pertama, karakter yang pertama ialah soal pakaian ya. Mereka pakai pakaian kebaya, baju kurung dan tudung ya. Saya kira itu bagian dari yang tidak terpisahkan karena ini memang identitas kebanyakan masyarakat yang ada di. Yang kedua, mungkin kita lihat dari sudut agama. Yang dibicarakan adalah soal gibah tadi ya, soal membicarakan orang lain. Jelas ini dilarang oleh agama. Agama melarang kita untuk memperbincangkan orang lain, apalagi mengejek orang lain. La yashhar qaumun an qaumin, tidak boleh seseorang menghina orang lain. Itu dalam surat Al-Hujurat. Dan juga itu tidak boleh menyebarkan berita bohong. Karena itu dilarang oleh agama. Kadzib itu sesuatu yang sangat dilarang oleh agama dan bisa membatalkan semua amal kita kalau kita berbuat bohong. Saya kira di film itu ditampilkan isu si Ibu Tejo itu waktu di truk itu kan membicarakan Ibu Dian gitu ya temannya, dengan mengejek, dengan cara mengintimidasi dan lain sebagainya ke orang lain. Padahal orang lainnya tidak ada. Dan ternyata waktu datang ke rumah sakit pun ternyata tidak ada itu si pasiennya itu juga berita bohong ya yang melalui WA. Jadi pertama mereka mempercayai isu-isu yang tanpa dasar, itu tidak diperkenan oleh Islam. Bahkan kalau ada berita harus dikonfirmasi. Wa inja akum fasikum binabain fatabayanu. Oleh karena itu mungkin film itu di satu sisi mencerminkan masyarakat kita, juga fenomena hoax itu adalah fenomena yang menjadi biasa tadi kalangan masyarakat kecil maupun masyarakat besar. Pergunjingan itu makanya Al-Quran sampai khusus memberikan satu penekanan pada hoax, pada bohong itu, karena memang akan jadi fenomena sepanjang masa dari mulai zaman setan menggoda Adam dengan hoax ya, terus sampai zaman Nabi Muhammad ya. Itu dalam surat An-Nur ayat 11 itu digambarkan hoaxnya zaman Nabi Muhammad begitu berbahaya gitu ya. Sampai ke zaman sekarang dan sampai akan datang. Apalagi sekarang itu kan zamannya post-truth ya. Zamannya pasca kebenaran. Mana bullshit menjadi bagian dari kehidupan kita. Apalagi itu menjadi kebiasaan, apalagi medianya adalah media sosial yang tidak bisa disaring maupun dijaring. Saya kira film itu memang menarik, tetapi juga menggambarkan karakter yang tidak boleh ditiru oleh kita, oleh ibu-ibu kita. Nah, banyak kan seperti itu realita yang kita temukan juga, Prof. Banyak karakter-karakter dalam film maupun sinetron menggunakan atribut-atribut keislaman, baik itu jilbab, peci, sarung, namun bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman atau karakter-karakter keislaman. Bagaimana, Prof? Ya, saya kira kalau saya melihat dari sudut kepentingan bisnis memang itu ada relevansinya ya. Karena yang menjadi penonton itu kebanyakan. Yang kedua settingnya adalah setting masyarakat Islam.
Masyarakat Indonesia itu kan identik, kalau kita settingnya di Manado kan masyarakat lain, ini settingnya di Jawa. Kalau Jawa kan settingnya masyarakat Islam. Tetapi yang memang kita inginkan adalah adanya semacam pengingat lah di film itu, diselipkan pengingat, ada seseorang yang mengingatkan, mungkin di antara ibu-ibu yang hadir itu mengingatkan, janganlah ngomong gitulah, ini agama mengharamkan gitu. Jadi ada orang benernya lah satu mah di sana lang. Itu kalau memang kita inginkan ya dari film itu. Memang simbol-simbol Islam itu termasuk bisnis yang lainnya pun memang pakai simbol Islam itu sangat laku. Itu yang disebut oleh Muhammadiyah itu komoditasi agama, menjual agama, dan itu menurut hadis Nabi ada yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, menjual agama untuk kepentingan dunia. Kata salah seorang ahli psikologi agama Amerika, Alford, itu yang disebut agama ekstrinsik, agama yang memanfaatkan agama. Jadi orang beragama yang memanfaatkan agama untuk kepentingan selain agama, untuk bisnis, untuk supaya dia dapat kredit, supaya jualannya laku, ya itulah dunia seperti itu. Ya, saya kira kita tidak bisa protes karena memang itu adalah sesuatu yang realistis. Saya kira karena ini memang menjadi fenomena yang menarik juga, Prof. Apalagi tadi juga disampaikan Nabi juga agama menjadi komoditas untuk kepentingan dunia, dan ini juga karena kita melihat banyak juga realitas dan fenomena yang memanfaatkan atau tanda kutip menjual agama, menjual Islam dalam konten-konten dalam industri ini, tentu berkaitan dengan kepentingan bisnis, Prof. Ya betul. Itu jangankan soal film, politik saja, dan semua itu menjadi komoditas yang dijual berdasarkan simbol agama. Baik, Prof. Prof, kita akan kembali dengan melihat bagaimana pandangan Muhammadiyah, karena pada beberapa dekade Muhammadiyah juga menyoroti seni sebagai salah satu jalan dakwah dalam menyiarkan berbagai pergerakan dari persyarikatan. Dan Prof, kita akan kembali saja berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan Akhir Pekan TV.